Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Melia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stakeholder teori. Tanpa berlama-lama, langsung aja disimak ya penjelasannya. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Nah, stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Nah, dalam mengembangkan stakeholder teori, Freeman and Reed pada tahun 1983 memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model. Yang pertama ada model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan yang kedua yaitu model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajer stakeholder. Nah, pada model yang pertama fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam model yang pertama ini stakeholder teori itu berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Sementara dalam model yang kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Nah, kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Nah, untuk perkembangan teori stakeholder itu diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Lesmana dan Tarigan pada tahun 2014 menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Nah, perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan ini terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. Old Corporate Relation itu menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaannya itu melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Sedangkan untuk pendekatan New Corporate Relation itu menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Nah, hubungan perusahaan dengan internal stakeholder itu dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan itu bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder itu merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan itu tidak terlepas dari adanya peran stakeholder baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Nah, selanjutnya terdapat tiga argumen yang mendukung pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektif teori stakeholder. Yang pertama ada argumen deskriptif. Argumen deskriptif itu menyatakan bahwa pandangan pemangku kepentingan secara sederhana merupakan deskripsi yang realistis mengenai bagaimana perusahaan sebenarnya beroperasi atau bekerja. Nah, manajer harus memberikan perhatian penuh pada kinerja keuangan perusahaan, akan tetapi
tugas manajemen itu lebih penting dari itu. Untuk dapat memperoleh hasil yang konsisten, manajer harus memberikan perhatian pada produksi produk-produk berkualitas tinggi dan inovatif bagi para pelanggan mereka. Lalu menarik dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas tinggi serta menaati semua regulasi pemerintah yang cukup kompleks. Nah, secara praktis, manajer itu mengarahkan energi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terhadap pemilik saja. Lalu untuk argumen yang kedua yaitu ada argumen instrumental. Nah, argumen instrumental ini di sini menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan itu dinilai sebagai suatu strategi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan hak dan memberi perhatian pada berbagai kelompok pemangku kepentingannya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada argumen normatif. Nah, argumen normatif ini menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Perusahaan itu mempunyai penguasa dan kendali yang cukup besar terhadap banyak sumber daya, dan hak istimewa ini menyebabkan adanya kewajiban perusahaan terhadap semua pihak yang mendapat efek dari tindakan-tindakan perusahaan. Lalu selanjutnya Henry Quest mengemukakan beberapa ruang lingkup stakeholder, yaitu yang pertama ada pemerintah atau government, yang kedua ada kelompok masyarakat, yang ketiga ada organisasi lingkungan atau environmental organization, lalu yang keempat ada media massa. Lalu Casali dan Wibisono membagi stakeholder menjadi yang pertama ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, stakeholder internal ini adalah stakeholder yang berada di dalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok sosial responsible investor, dan juga licensing partner, dan masih banyak lagi contoh stakeholder eksternal. Lalu yang kedua ada stakeholder primer, sekunder, dan marginal. Nah, tidak semua elemen dalam stakeholder itu perlu diperhatikan. Perusahaan itu perlu menyusun skala prioritas, karena stakeholder yang paling penting disebut stakeholder primer, sedangkan stakeholder yang kurang penting itu disebutnya stakeholder sekunder, dan yang biasa diabaikan itu disebut stakeholder marginal. Nah, urutan prioritas ini itu berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya itu sama. Nah, urutan ini itu biasanya bisa berubah dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan. Nah, karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholder tradisional karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan stakeholder masa depan adalah stakeholder pada masa yang akan datang yang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan juga konsumen potensial. Lalu yang keempat ada proponents, opponents, dan uncommitted. Nah, di antara stakeholder ada kelompok yang memihak organisasi atau proponents, ada juga yang menentang organisasi atau opponents, dan ada juga yang tidak peduli atau abai atau bisa juga disebut uncommitted. Nah, organisasi itu perlu mengenal stakeholder yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional. Lalu yang terakhir ada silent majority dan vocal minority.
Nah, dilihat dari aktivitas stakeholder dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal atau aktif, namun ada pula yang menyatakan secara silent atau pasif. Nah, selanjutnya saya akan bahas variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder. Nah, yang pertama itu ada variabel corporate social performance. Nah, penerapan corporate social performance ini dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya ada variabel knowledge management. Nah, pengelolaan sumber daya perusahaan itu juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya itu pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai stakeholder teori. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila dalam penjelasan kali ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.